Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada tugas soal model AKM pada halaman 211 sampai 214 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Baik Gen, kita masuk pada soal pertama berikut ini. Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat. Yang mana ada 5 pernyataan yang perlu kita analisis. Baik Gen, berikut adalah jawaban untuk soal nomor 1 ini berdasarkan infografis yang berjudul Produksi Benih Sebar Pisang pada halaman 211. Untuk pernyataan pertama dianggap benar karena berdasarkan gambar ada 2 metode yang diketahui, yaitu konvensional dan kultur jaringan. Kemudian untuk pernyataan kedua juga dianggap benar. Kultur jaringan menggunakan teknik kultur multiplikasi lebih dapat memperbanyak bibit secara signifikan. Kemudian untuk pernyataan ketiga dianggap salah, yang mana aklimatisasi hanya terlihat pada metode kultur jaringan, tidak disebutkan untuk metode konvensional. Kemudian untuk pernyataan keempat dianggap salah, sterilisasi hanya terlihat pada metode kultur jaringan, bukan pada metode konvensional. Dan untuk pernyataan kelima, ini juga dianggap salah. Berdasarkan infografis, multiplikasi dalam kultur jaringan menggunakan media tertentu seperti media agar-agar. Namun, multishoot tidak secara spesifik disebut menggunakan media yang sama dengan pada kultur jaringan. Baik, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Bagaimana urutan produksi bibit pisang dengan menggunakan metode kultur jaringan? Jelaskan. Baik, berikut urutan produksi bibit pisang menggunakan metode kultur jaringan berdasarkan infografis. Pertama ada sterilisasi. Bagian tanaman, biasanya bonggol atau tunas, dicuci bersih dan disterilisasi agar bebas dari kotoran dan mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan. Kedua, kultur multiplikasi. Bagian tanaman yang telah disteril diletakkan di media kultur untuk memperbanyak bibit melalui pembelahan sel. Pada tahap ini, titik tumbuh tanaman akan berkembang menjadi tunas-tunas baru. Kemudian ketiga, aklimatisasi. Bibit yang sudah berkembang dipindahkan ke media tanam, baik itu tanah ataupun campuran media lainnya, dalam kondisi lingkungan yang lebih alami. Proses ini membantu tanaman beradaptasi sebelum ditanam di lapangan terbuka. Keempat, proses indexing BBTV, yang mana bibit diuji secara berkala untuk memastikan bebas dari yang namanya virus dan penyakit lainnya. Bibit yang lolos uji kesehatan siap untuk tahap selanjutnya. Kelima, transplanting. Bibit sehat dipindahkan ke polybag atau pot kecil agar mudah didistribusikan. Keenam, labeling dan siap sebar. Bibit diberi label dan dinyatakan siap untuk didistribusikan serta ditanam di lahan pertanian. Nah, ini adalah urutannya, yaitu berupa sterilisasi, kultur multiplikasi, aklimatisasi, indexing BBTV, transplanting, labeling, dan siap sebar. Baik, kita masuk pada soal ketiga berikut ini. Peneliti mewajibkan baik individu maupun anakan harus diindexing apakah mengandung BBTV atau tidak. Setujukah kalian dengan langkah tersebut? Jelaskan alasannya. Baik, setuju dengan langkah penelitian yang mewajibkan indexing BBTV baik pada individu maupun anakan. Dengan alasan, pertama, mencegah penyebaran penyakit. BBTV adalah virus berbahaya yang menyerang tanaman pisang dan dapat menyebabkan kerugian besar, seperti penurunan produksi buah, bahkan kematian tanaman. Indexing membantu mendeteksi keberadaan virus sedini mungkin. Kedua, menjamin kualitas bibit. Dengan memastikan bibit bebas dari BBTV, kualitas tanaman yang dihasilkan tentu akan lebih sehat, produktif, dan memiliki daya tahan lebih baik terhadap penyakit.
Kemudian ketiga, mengurangi kerugian ekonomi. Penyakit akibat BBTV sulit dikendalikan jika sudah menyebar ke lahan luas. Indexing membantu mencegah kerugian ekonomi bagi petani akibat penurunan hasil panen atau harus mengganti tanaman yang terinfeksi. Dan keempat, memastikan bibit siap sebar dengan aman. Indexing memastikan bibit yang didistribusikan aman dan bebas dari penyakit, sehingga tidak menularkan virus ke tanaman lain di lahan pertanian. Kita masuk pada soal keempat berikut ini. Apakah perbedaan multiplikasi pada produksi benih pisang teknik kultur jaringan dengan multisort pada teknik konvensional? Jelaskan. Berikut adalah perbedaan antara multiplikasi pada teknik kultur jaringan dan multisort pada teknik konvensional yang terletak pada metode, skala, dan hasil yang diperoleh. Kita bahas pertama terlebih dahulu pada multiplikasi, yaitu pada teknik kultur jaringan. Pengertiannya dari multiplikasi adalah proses perbanyakan tunas atau bibit secara in vitro, yaitu dalam kondisi steril di laboratorium, menggunakan media khusus seperti agar-agar yang mengandung nutrisi dan hormon pertumbuhan. Metodenya dilakukan dalam lingkungan steril menggunakan media kultur. Bibit diperbanyak melalui pembelahan titik tumbuh dengan bantuan zat pengatur tumbuh, misalnya hormon seperti sitokinin. Untuk skala, multiplikasi mampu menghasilkan bibit dalam jumlah sangat banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua terkait multisort, yaitu pada teknik konvensional. Pengertiannya merupakan proses pembentukan beberapa tunas baru dari bonggol pisang yang dipotong atau dibersihkan secara manual. Metodenya dilakukan secara alami atau semi-konvensional di lapangan atau di media tanah. Tunas-tunas baru muncul dari titik tumbuh alami pada bonggol pisang tanpa bantuan hormon pertumbuhan. Nah, skalanya, produksi bibit terbatas karena bergantung pada kemampuan alami tanaman untuk menghasilkan tunas. Untuk keterbatasan, bibit yang dihasilkan mungkin tidak seragam, berisiko membawa penyakit, dan jumlah tunas yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan teknik kultur jaringan. Baik, kita masuk pada soal kelima berikut ini. Apa keuntungan produksi benih sebar pisang yang menggunakan teknik kultur jaringan jika dibandingkan dengan konvensional? Jelaskan. Baik, keuntungan produksi benih sebar pisang menggunakan teknik kultur jaringan dibandingkan dengan teknik konvensional adalah sebagai berikut. Pertama, produksi bibit yang lebih banyak. Teknik kultur jaringan mampu menghasilkan bibit dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini terjadi karena proses multiplikasi yang dapat memperbanyak tunas dari satu titik tumbuh secara berulang di laboratorium. Kedua, bibit lebih bebas penyakit. Proses kultur jaringan dilakukan di lingkungan steril, dan bibit diuji melalui indexing BBTV untuk memastikan bebas dari virus. Kemudian ketiga, kualitas bibit seragam. Bibit yang dihasilkan melalui teknik kultur jaringan memiliki kualitas yang seragam, baik dari segi ukuran, genetik, dan pertumbuhan. Keempat, hemat ruang dan efisien. Teknik kultur jaringan dilakukan di laboratorium dengan media kecil, sehingga tidak membutuhkan lahan luas untuk memperbanyak bibit. Dan kelima, cepat dan kontrol lebih baik. Teknik kultur jaringan memiliki proses yang lebih terkontrol, menggunakan nutrisi dan hormon, sehingga waktu produksi dapat lebih cepat. Baik, kita masuk pada soal ke-6 berikut ini dengan rujukan teks informasi yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini judul teksnya adalah REC dan VMAP, yaitu terapi antibodi monoklonal untuk COVID-19 yang ada pada halaman 213. Jadi kita gunakan rujukan ini untuk menjawab soal nomor 6-10. Kita masuk pada pembahasan untuk soal 6 terlebih dahulu, Gen. Bagaimana mekanisme kerja REC dan VMAP dalam melawan COVID-19? Jelaskan. Bagian, mekanisme kerja REC dan VMAP dalam melawan COVID-19 adalah sebagai berikut. Pertama, mengikat reseptor binding domain. REC dan VMAP bekerja dengan mengikat RBD pada spike protein SARS-CoV-2. Kedua, menghambat interaksi dengan ACE2. Ikatan tersebut mencegah interaksi antara virus SARS-CoV-2
dengan reseptor ACE2 di permukaan sel tubuh manusia. Ketiga, mencegah masuknya virus ke dalam sel. Dengan terganggunya interaksi virus dan ACE2, virus tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Dan keempat, netralisasi virus. Regdanvimab secara signifikan menetralkan virus SARS-CoV-2 dan variannya, sehingga virus tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan infeksi lebih lanjut. Jadi, kesimpulan, Regdanvimab menghambat infeksi SARS-CoV-2 dengan mengikat RBD spike protein, mencegah virus masuk ke dalam sel tubuh, dan menetralkan virus secara efektif. Baik, kita masuk pada soal 7 berikut ini. Berilah tanda centang pada teknik yang digunakan untuk membuat Regdanvimab. Dan berikut ini adalah tanda centang pada teknik yang digunakan untuk membuat Regdanvimab. Pertama ada hibridoma dan fusisel yang digunakan dalam produksi antibodi monoklonal seperti Regdanvimab ini. DNA rekombinan juga digunakan untuk modifikasi dan menghasilkan antibodi monoklonal dalam jumlah besar secara bioteknologi. Untuk transfer inti dan fertilisasi in vitro tidak terkait dengan produksi antibodi monoklonal. Baik, kita masuk pada soal ke-8 berikut ini. Berilah tanda centang pada pernyataan yang tepat, tentunya berdasarkan teks informasi terkait dengan Regdanvimab. Dan berikut ini adalah hasil analisis terhadap pernyataan yang ada ini, Gen. Untuk pernyataan pertama dianggap benar karena Regdanvimab adalah antibodi monoklonal terapeutik. Kemudian pernyataan kedua dianggap benar karena disebutkan Regdanvimab menetralkan virus SARS-CoV-2 dan variannya. Kemudian untuk pernyataan ketiga dianggap benar karena uji klinis menunjukkan Regdanvimab menurunkan risiko kematian dan rawat inap hingga 70-72%. Adapun pernyataan keempat dianggap salah karena efek samping seperti demam dan reaksi alergi masih bisa terjadi. Dan juga pernyataan kelima dianggap salah karena Regdanvimab direkomendasikan untuk pasien gejala ringan hingga sedang yang berisiko tinggi, bukan untuk gejala berat atau hipoksia. Oke, kita masuk pada soal ke-9 berikut ini. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan dalam tabel ini. Dan berikut ini adalah hasil analisis terhadap pernyataan yang ada ini, Gen. Untuk pernyataan pertama sampai kelima juga dianggap salah. Untuk pernyataan pertama, placebo mengandung antibodi monoklonal adalah salah. Placebo tidak mengandung antibodi monoklonal. Kemudian kedua dianggap salah. Teks menyebutkan pasien yang diberi Regdanvimab memiliki waktu pemulihan lebih cepat. Ketiga dianggap salah. Regdanvimab bekerja dengan menghambat interaksi virus dengan ACE2, bukan berikatan lemah. Keempat, dianggap salah juga, Regdanvimab hanya diberikan secara infus intravena. Dan kelima, dianggap salah, dosis yang disebutkan dalam teks adalah 40 mg per kg berat badan, sehingga untuk pasien 48 kg dosisnya adalah 1920. Ini didapat dari 40 mg dikali 48 kg, yaitu sama dengan 1920 mg, bukan 1,92 mg. Nah, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 3 pada sesi tugas soal model AKM pada halaman 211 sampai 214 di buku pegangan IPA Biologi Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.